Baik, tentunya dari rombongan yang pertama yang sudah hadir dan sudah sampai mendarat di bandara regional kami. Ini kepada segenap rombongan dari Megacom Bandung. Selamat pagi menjelang siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu karena semuanya sehat. Barang-barang bawaannya dan apapun yang dibawa yang lalu akan diperbolehkan untuk membayarkan kemiskinan di kita objek video maupun di bersitu ya. Kemudian kepada segenap rombongan dari Megacom Bandung. Ini mau ngaret, ini mau ngan sapi. Ini sapi. Oh, sampai. Oh, gitu ramian mesti jadi kayak roket. Nyeker pula. Kamu nyeker? Iya, nyeker. Bukan sepatu dari situ, dari bis. Kalau nggak ada motornya, ini bis bayar. Tapi bukan dulu. Oh, air lagi. Sepi ya pagi-pagi ya. Duduknya di depan boleh berdua, di belakang satu-satu. Enggak ya belakang, si Mbak sama Ade aja depan. Depan kamu aja. Yang kecilan berdua depan. Oh, yang kecil di depan. Ini Mas Fred. Kalau depan dua. Iya, depan. Kita mulai petualangan kita. Ini dari mana? Dari Tangerang, Pak. Kita sedang menyusuri sungai di bawah tanah. Ini sungai mengalir. Untuk kedalaman air di sini 2 meter. Nanti semakin ke depan semakin dalam.
Dan untuk panjang gua ini 450 meter. Ini berhubung satu pintu ya. Nanti di ujung kita kembali lagi lewat sini. Untuk kedalaman air 2 meter. Yang paling dalam nanti 9 meter di ujung sana. Dan untuk kehidupan di dalam air, nah ini banyak ikan ya. Jadi tidak ada hewan yang membahayakan. Ikan apa tuh Pak? Cuma ikan aja, tapi ikan juga tidak ada tidak semua ikan yang mampu hidup di dalam gua karena minimnya cahaya matahari ya. Ini ada ikan lele, ikan gabus, dan ikan sidat. Di sebelah kanan kita nih ada tangga. Nanti pulangnya yang mau lompat-lompat terjun ke air, terus berenang sampai ke pintu. Sini zona berenang. Zona berenang. Nanti di depan banyak sekali kelelawar ya. Mereka tidak mengganggu. Kayak siang tidur ya. Ada beberapa ya. Ini alirannya nggak nyatu sama gua Pindul ya Pak? Gimana Bu? Alirannya Ini beda sama gua Pindul. Itu sama sih. Nah ini di atas kita kelelawarnya. Nah kelelawar ini ukurannya kecil sekali ya. Ini adalah kelelawar pemakan serangga. Nah ini yang disebut kampret ya. Oh iya no. Kalau pemakan buah itu codot. Jadi semakin ke depan kampretnya semakin banyak. Nah di sini atapnya masih rendah ya. Nanti semakin ke depan semakin tinggi, semakin luas juga. Dan di atas kita ini bukit ya, jadi banyak pohon jati di luar sana. Ini akarnya nggak tembus karena memang tebal sekali batu. Untuk jenis batunya batuan kapur ya, karena Gunung Kidul ini terkenal dengan bukit kapurnya. Nah menurut para peneliti bahwa daerah Gunung Kidul Yogyakarta ini dulunya di dasar laut ya. Jadi Gunung Kidul ini dulu ada di dasar laut. Tapi bukan air lautnya yang surut, tapi dasar lautnya yang terangkat ke atas. Mungkin ada tabrakan lempeng bumi di dasar laut sehingga dasar lautnya terangkat ke atas. Nah untuk sejarah ditemukannya Gua Tanding. Jadi Gua Tanding ini ditemukan tahun 1997, belum lama ya. Nah gua ini ditemukan tanpa sengaja oleh seorang warga yang sedang menggali sumur. Nah warga tersebut dia menggali sumur kedalaman 16 meter, alatnya yang berupa linggis itu tembus ke dalam gua. Nah, nanti sumurnya masih jauh di depan sana. Kalau pintu masuk yang di belakang tadi itu buatan ya, dulu tidak ada pintu sama sekali. Nah ini batu ini dulu pernah melekat di atas ya. Jadi batu ini patah ketika dasar lautnya terangkat ke atas. Nah, ini nanti di depan ada yang besar. Ini 3 meter kedalaman air. Nah kenapa disebut Gua Tanding? Nah, itu penemunya namanya Mbah Tanding atau kakek Tanding. Jadi beliaulah yang menggali sumur tahun 97 ya. Jadi kedalaman 16 meter Mbah Tanding tidak menemukan mata air, malah linggisnya jatuh dari genggaman. Dan ditemukanlah gua ini. Nah gua ini waktu ditemukan sudah seperti ini ya. Di atas kita ini banyak lubang-lubang seperti ini. Nah ini dulu bekas pusaran air laut ketika berada di dasar laut. Jadi gua yang terbentuk di laut dengan yang terbentuk di daratan itu beda. Nah kalau gua yang terbentuknya di darat, atasnya rata ya. Nah, kalau ini kan banyak lubang-lubang seperti ini. Nah kalau kampret ini pendatang baru. Nah, jadi setelah dibuatkan pintu masuk, nah, mereka datang lewat lubang pintu. Nah,
Kedalaman air sudah 4 meter. Nah, sungai ini yang mengalir bagian bawah ya, jadi yang atasnya tenang, tapi arusnya pelan. Nah, jadi sungai bawah tanah ini beda dengan sungai yang ada di luar sana. Nah, nanti di depan kita akan menjumpai 2 lubang. Yang pertama adalah lubang ventilasi atau lubang udara. Itu sengaja digali atau dibuat juga. Nanti lubang yang kedua, lubang sumurnya Mbah Tanding. Nah, kita lihat di depan sana ada cahaya, itulah lubang ventilasi buatan. Nah, ini sayang ya, masih pagi ya, jadi cahaya mataharinya belum tembus. Nah, itu kalau tengah hari keren sekali, cahaya mataharinya tegak lurus dan airnya hijau terkena cahaya matahari. Nah, lubang ventilasi ini adalah lubang yang paling tipis. Nah, ini ketebalannya sekitar 10 meter. Jadi 10 dulu dicari meter. yang tipis ya, kemudian digali secara manual. Nah, di sana ada tetesan air, itu mata air ya, air jernih. Karena di atas kita ini banyak sekali pohon-pohon jati ya. Nah, di sini akan saya bantu foto. Nah, adek yang depan, duduk di ujung perahu deh, menghadap ke sini deh. Airnya segar. Nah, ini atap yang paling tinggi. Nah, ini dulu tergerus oleh air laut ya, sehingga terbentuklah rongga gua seperti ini. Dan ini prosesnya memang sangat lama. Ini batuan gamping atau batu kapur. Nah, di depan sana kita lihat ada cahaya lampu. Nah, disitulah ada sumurnya Mbah Tanding. Jadi sumur itu persis di belakang dapur ya, atau di belakang rumahnya Mbah Tanding. Nah, tapi sumurnya sudah nggak dipakai karena sudah tembus dalam gua. Kedalaman sumurnya 16 meter, digali manual juga sama Mbah Tanding. Mbah Tanding masih ada ya, sekarang umurnya 85, masih sehat. Nanti mau manggil Mbah Tanding bisa ya di bawah sumur itu. Nah, kalau kebetulan Mbah Tanding ada di belakang rumah, nah, dia akan nongol lewat sumur atas sana. Itu sumur ini, sumur timba. Sumur yang dikerek pakai ember. Makin ke depan kampretnya semakin banyak. Nah, setelah sumurnya tembus, kami mengundang para peneliti ya, para ahli geologi. Nah, jadi dulu penelitinya turun lewat sumur. Nah, mereka dulu berenang dari ujung ke ujung. Nah, merekalah yang menentukan pintu masuk sama lubang ventilasinya. Jadi dipelajari di dalam, kemudian digali dari luar. Nah, nanti kita masih belok ke kiri, masih 150 meter lagi. Nah, ini batu-batu besar yang di bawah ini dulunya pernah melekat di atas dan patah ketika dasar lautnya terangkat ke atas. Ini kedalaman 6 meter ya, jadi batu ini udah 6 meter ke bawah. Nah, itu sumurnya di sebelah kiri lampu ya. Dulu lubangnya sebesar linggis tuh yang bawah itu, karena dulu linggisnya kecemplung. Kemudian diperbesar bawahnya. Linggisnya nggak ketemu. Nah, itulah sejarah ditemukannya Gua Tanding. Penemunya Mbah Tanding. Nah, sekarang Mbah Tanding sudah punya sumur baru. Nah, dia bikin lagi agak jauh dari rumah dia. Takutnya tembus lagi. Dan sekarang keluar mata airnya di sumurnya, tapi ini dia tidak keluar mata airnya kok, malah tembus ke dalam gua. Oh, ini Nah, ya. ini di depan kita sumurnya Mbah Tanding nih. Oh, itu Batu semua ya dari atas ke bawah. Jadi dulu Mbah Tanding tuh menggali batu.
gali batu. Tahu-tahu lintisnya kecemplung. 15 meter. Yang kuat bahkan dia udah tua. Oke, sebelum kita lanjut ke depan sana, kita lihat di sebelah kanan kita ya. Nah, ini batu ini tumbuh dari atas ke bawah. Ini namanya batu stalaktit. Nah, itu masih ada tetesan airnya, berarti masih bisa panjang lagi ya. Nah, pertumbuhannya ini lama sekali. Nah, itu 1 mm 3 tahun ya untuk pertumbuhan batu stalaktit ini. Dan orang bilang ini sayap bidadari ya, atau angel wing. Di sini akan saya bantu foto lagi dengan sayap bidadarinya. Karena kita di mana nih? Kelihatan di Gunung Kidul, Yogyakarta ya. Nah, di belakang kita ada sayap bidadari. Dan itu ya masih aktif. 450 Sayap bidadari. hampir 1 kilo. Ini kalau rame ngantri ya prosesnya. Ada 15 perahu masuk bareng. Nah, di depan kita juga banyak sekali ya batu stalaktitnya yang masih aktif, masih meneteskan air. Dan itu masih bisa panjang lagi ke bawah. Ini pertumbuhannya lama. Kalau pertumbuhannya cepat, dua ini akan ketutup ya, nggak bisa lewat. Iya, masih 3 tahun. masih netes ya. ini airnya segini aja apa bisa naik, Pak? Kalau hujan 5 jam non-stop, air bisa separuh dari gua ini. Nah, kalau hujan 5 jam ditutup ya, nggak boleh ada yang masuk. Kalau airnya setengahnya. Nah, ini di sebelah kiri kita, ini stalaktit yang sudah nyambung sampai ke bawah. Nah, ini sudah sampai ke sini. Ya awalnya menggantung nih. Dan perlu waktu ribuan tahun baru sampai ke bawah. Ini namanya batu kolom. Nah, ini juga Tumbuh baru ya ini. nah, itu pertumbuhan yang paling bagus tuh yang ada di atas sana ya, tumbuhnya meruncing dan warnanya lebih putih. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri kita, dia tumbuhnya membulat seperti ini. Nah, ini dulu sering terkena banjir ya. Nah, jadi ujungnya sering tergerus oleh air sehingga dia membulat seperti ini. Nah, ketika hujan 5 jam kan airnya bisa separuh dari itu. Nah, kalau yang di atas kita ini dia pertumbuhannya sempurna karena tidak terkena banjir. Nah, ini ada garis air nih di dinding ini. Nah, ini sudah sampai sini. Dan dindingnya ini banyak lumpur ya. Jadi ketika hujan tuh airnya coklat. Nah, jadi lumpurnya pada melekat di dinding batu. Dan airnya dari mana? Nah, di dekat pintu itu ada lorong gua juga. Tapi lorongnya ada di bawah air, jadi nggak kelihatan. Jadi airnya itu dari belakang mengalir ke depan sana. Ini banyak lumpur ketika banjir. Tapi nggak tiba-tiba banjir gitu. Ya perlahan-lahan. Kalau sampai separuh. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki tempat yang paling gelap. Di sana tidak ada cahaya sama sekali ya. Disebut zona gelap abadi. Nah, nanti yang mau mencoba kegelapan abadi, nah, nanti bisa dirasakan di depan sana. Gimana rasanya berada di perut bumi. Kita ada di bawah bukit. Di atas banyak pohon jati, pohon mauni ya. Dan bukitnya memang tebal sekali. Oke, kita akan memasuki kedalaman air 9 meter. Nah, ini yang paling dalam di depan kita karena kita hampir sampai di ujung Gua Tanding.
Nah, air ini mengalir ke depan sana, ini tembus ke Gua Pindul ya. Jadi airnya nyambung. Nah itu kalau menyelam sejauh 50 meter ya itu tembus ke Gua Pindul. Dan itu harus pakai alat selam ya. Dan dulu ada yang pernah nyelam ya, Pak? Iya, penelitinya yang pernah menyelam sana. Dan untuk penelitinya itu dari Universitas Veteran Yogyakarta. Jadi dia menyelam, tembusnya di dekat pintu masuk Gua Pindul di bagian luar. Dan ini tempat yang paling gelap. Adek berani nggak mencoba kegelapan abadi? Berani ya? Kita akan merenung sebentar. Gimana rasanya di dalam gua? Oke, kita akan coba. Oke, cukup. Gelap banget ya. Nah, kita hampir sampai di ujung. Nanti di depan sana itu ada lorong di bawah ini. Itulah lorong yang menuju ke Gua Pindul. Tapi itu bukan untuk umum karena harus menyelam sejauh 50 meter. 50 meter jauh banget. Iya. Nih lorongnya tuh. Iya. Alat selam itu mah ya. Tapi di bawahnya luas itu. Oke. Nah itu batu kristal loh di depan sana, kita lihat batu kristal yang putih itu kayak batu karang. Nah ini dia batu kristal ya. Ini kalau batunya kering, kristalnya kelihatan sekali. Ini masih ada Basah ya. Oke. Nah, yang lubang di atas ini bekas banjir ya. Jadi ketika banjir nih air ini berputar di depan gitu. Jadi itu buntu bekas banjir. Nah ini kristal yang batunya kering lagi. Bentar ya, saya mau turun, saya ambilkan foto nanti. Ini kedalaman 9 meter nih. Nah yang putih ini zat kapur ya. Zat kapur ini ngambang. Nah, zat kapur ini batuan kapur. Dia aman kok di kulit. Ya pinjam kameranya. Bentar dulu. Harus kanan kiri dah. Udah ada aja dah. Yang dayung. Berarti pas nih. Kita datang pas sepi. Awas mbak, kena itu mbak. Nanti ada ke Gua Pindul. Apa? Ke Gua Pindul dia.
Enggak mau basah. Kemarin habis basah-basahan. Naik ban. Iya, makanya nyari yang nggak basah, Pak. Ada gua kristal itu gua kering itu. Dia jalan kaki. Sekarang adek berdua duduk di ujung sana deh. Nanti di video ya sama abang. Bentar. Ya, berdua sana. Pegang dayung aja nggak apa-apa ya. Nah, Bapak geser ke kanan sini, paling kanan lagi. Nah, biar enak. Merapat ya, merapat ya. Oke, siap. Pura-pura mendayung deh. Nah, itu fungsinya helm. Oke, cukup. Kembali lagi deh. Nah, lurus sudah. Nah, di atas kita nih banyak lubang seperti sumur terbalik. Nah, ini dulu bekas pusaran air laut. Air di atas. Halus lubang. Beda sama sumur yang Mbah Bandung ya. Kalau digali itu nggak rata. Sudah mulai ada pengunjung lain. Bisa rame lagi nanti siang. Iya. Liburan sekolah. Jadi 20 meter kalau di cara ada itu sampai sekitar 2 meter. Mana, Mbak? Mbak. Enak. Pengalaman mendalami goa. Ini buat
kampret dari dekat. Dia tidurnya menggantung gitu ya. Kecil banget kampret. Kena itu nggak bangun ya. Iya. Kelelawar beranak atau bertelur deh? Ya, ja. Beranak Beranak apa bertelur, ja? hewan mamalia. Kopo vivipan.